senjata dalam kasih Tuhan, bersyukurlah kepadanya dan teruslah menengadah sambil bersujud mengucapkan hati terdalam, hati terindah, berserah diri hanya kepadanya. Kita awali renungan ini dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri, sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, mari buka pintu hati kita kepada Tuhan. Namun kita dihantar sebuah pujian mengingatkan kita hidup dengan Sang Gembala. Tuhan adalah gembalaku. Serukanlah, Tuhan adalah gembala yang baik bersama saudara. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menunjukku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah bahaya, sebab Engkau besertaku. Rajaku dan Tuhanku, itulah yang menghibur aku. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, ya, itulah yang menghibur aku. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah dan aku diam dalam Tuhan seumur hidupku. Ya,
selalu bersama Tuhan Sang Gembala kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 6 Juni 2025. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 2 dan 8 demikian dituliskan di sana. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi diusung nama usung masahala napakpang sian hatutubuna. Kanu parido di taruan na sida ibana tulabong ni pitu di bagas coro na markuar nauli. Asa dipanggilo asi-asi sian akan abongo tu bagas coroi. Dungi manikor hehe maibana cong-cong mahuhu mardalan. Dungi bongok maibana rakdo na sida tu bagas coroi mardalan jala birja hirjak huhu mamuji debata. Dosa. Saudara, bagaimana kabar? Saudara sehat? Ya, semoga sehat. Harapan dan doa kami selalu bersama saudara. Bahwa saudara selalu sukacita dalam hidup ini, sembari memuji muliakan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. God bless you. Saudaraku yang hari merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ Jesus. Selamat ulang tahun perkawinan bagi selalu bersama keluarga, anak cucu diberkati Tuhan Yesus. Saudaraku yang masih banyak pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Jangan cemas, jangan takut, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Namun saudara harus mau menyatakan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya bahwa Tuhan pasti datang melawat, menghampiri, menjamah tubuh saudara, saudara sembuh di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara sakit? Pasti pernah. Saya juga pernah. Ketika kita sakit, apakah yang pertama kita lakukan? Tentu kita akan bergegas mencari dokter atau melarikan yang si sakit ke rumah sakit. Bahkan kita mencoba menghubungi beberapa orang yang bisa menyembuhkan si sakit. Terkadang kita panik, cemas, tidak karuan, bingung karena si sakit yang terus meronta. Ya, itu keadaan yang sering terjadi. Tapi berapa orangkah yang melakukan trik yang satu ini? Ketika sakit, yang pertama dicari adalah Tuhan. Bermohon, berseru, menengadah, dan meyakini pertolongan Tuhan yang pertama akan memulihkan si sakit. Tapi terkadang kita lupa itu. Dan karena kepanikan, kita hanya pergi bergegas sampai ke rumah sakit. Sampai pulang pun lupa Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang menyembuhkan si sakit. Ya, ini adalah bagian dari siklus kehidupan, proses kehidupan kita menuju kedamaian kelak. Kita sendiri semua ingin tenang dan damai. Kalau bisa jangan sampai sakit. Saudaraku, dalam renungan kali ini ada si sakit, papang, lumpuh. Dari lahirnya dia lumpuh, kasihan sekali. Dan setiap hari si lumpuh ini selalu duduk di depan rumah ibadah atau sinagoge. Saya di sini memahon asini roha. Terkadang yang melihat ke atas dan bermohon, berilah Rp1 atau satu sen. Banyak yang perhatikan dia. Banyak yang memberi sepeser atau 1 dinar. Tapi banyak juga yang tidak peduli. Si sakit atau si lumpuh selalu berharap akan turun pengasihan melalui recehan atau rupiah untuk biaya hidup.
kau makan. Tapi saudara, kini giliran dari Petrus dan Yohanes. Ia akan masuk ke sinagoge ke bait Allah, dan si sakit melihat lalu berkata, berilah aku, hai hamba Tuhan. Jangan biarkan aku, kata si sakit. Tapi Petrus dan Yohanes tidak punya rupiah, tidak punya dinar, tidak punya sen. Dia hanya mengatakan, dangadung dia hebeng. Saya tidak punya uang, tapi dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Saat itu juga si lumpuh, si sakit bergerak dan bisa berjalan. Ia melonjak-lonjak dan sukacita besar. Dan semua kagum. Petrus melakukan mujizat dan Yohanes di bait Allah di Yerusalem. Mengapa? Karena si sakit itu percaya dia disembuhkan. Dan Yohanes sebagai hamba Tuhan atau abdi Allah serta Petrus percaya dia mampu melakukan itu. Dalam hal ini ada relasi, hubungan saling menerima, bahkan kontak batin antara si sakit dan yang akan memulihkan, menyembuhkan. Saudaraku, bila kita sakit, datanglah pada Tuhan Yesus. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesakitan dan mengurung diri, atau saudara terdiam sering bahasa dan tidak mau lagi tentang hidup ini, tidak peduli lagi atau menyesali Tuhan. Jangan. Kita harus yakin pada Tuhan. Kita yakin pada Yesus, kita pulih di dalamnya. Segala penyakit apapun kita alami di dunia ini pasti sembuh di dalam Dia. Alaiko porsia do kita di ibadah. Porsia di Yesus. Huhuk do kita marubat. Alelo bisa marubat pe. Marubat matong tu Tuhan. Hanya dalam Dialah kita beroleh kesembuhan yang kekal. Kita harus ingat semua itu di dalam Tuhan. Pulihkanlah dirimu. Berdamailah dengan Tuhan. Nyatakanlah kelemahanmu kepadanya. Ia akan datang melawat, memulihkan saudaraku. Percayalah, saudara akan pulih dari berbagai penyakit, pergumulan, dan problem kehidupan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami. Diberkatilah umat-Mu yang selalu rindu padamu dalam nama Yesus. Amin. Sukacita selalu bersama Tuhan.